Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 336 KKN UNS tahun 2021. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pandangan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Nah, panduan ini berisi tentang cara melindungi keluarga dari penularan virus corona dan cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang. Pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap hari. Kemudian, meningkatkan daya tahan tubuh merupakan salah satu kunci agar tidak tertularnya virus COVID-19, yaitu kita bisa mulai dengan melindungi keluarga kita. Oke, ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, makan makanan bergizi. Bagaimana sih mencuci tangan yang benar? Dengan ketentuan, cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama kurang lebih 40-60 detik. Dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Oh iya, kapan sih kita harus cuci tangan? Yaitu pada saat sesampainya kita di rumah ataupun di tempat bekerja, kemudian setelah batuk ataupun bersin, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil. Oke, selanjutnya yaitu rutin berolahraga. Berolahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem metabolisme. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan produksi antibodi. Selain itu, olahraga sendiri yaitu membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Berapa lama sih kita harus berolahraga? Yaitu sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin 3-5 kali seminggu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mempertahankan berat badan ideal, dan mencegah kegemukan. Adapun menjaga kebugaran di saat PPKM yaitu berusaha bergerak, misalnya berjalan kaki atau lari di sekitar rumah, berkebun, atau melakukan di rumah dengan mengikuti video olahraga. Selanjutnya yaitu makan makanan bergizi seimbang. Kenapa sih kita harus makanan bergizi? Makanan bergizi itu sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindungi dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Oke, bisa dilihat diagram di samping yaitu merupakan diagram makanan bergizi, dan jangan lupa minumlah air putih 8 gelas sehari. Pertama yaitu makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi pada tubuh kita. Dapat berupa nasi, jagung, kentang, umbi-umbian. Oke, selanjutnya yaitu lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral bagi tubuh kita. Kemudian yang terbagi menjadi 2 yaitu lauk hewani dan nabati. Lauk hewani sendiri yaitu berasal dari hewan yang berupa daging, ikan, ayam, telur. Kemudian pada lauk nabati yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya yaitu ada sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama sayuran dan buahan yang berwarna. Itu banyak mengandung vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan yaitu vitamin A, C, dan E. Nah, sampai di sini sangat menarik bukan? Selanjutnya, kami akan menjelaskan segudang manfaat dari sayuran dan buah-buahan berdasarkan warnanya. Sebelum itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menjaga gizi makananku, gaya hidupku dengan langkah-langkah di bawah. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Yang ketiga, konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Dan yang keempat, hindari rokok dan minuman beralkohol. Yang kelima yaitu istirahat teratur dan tidur yang cukup. Yang keenam, rileks dan kendalikan emosi. Yang ketujuh, aktivitas fisik atau berolahraga. Oke, sampai di sini, apakah tubuh kalian asupannya sudah tercukupi? Nah, mulai sekarang, cakupi asupan tubuhmu dengan banyak konsumsi buah dan sayuran kaya serat. Untuk buahnya seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis, dan lain-lain.
Apa sih fungsi sayuran kaya serat? Yaitu guna menjaga kekebalan tubuh kita, seperti sayuran berdaun hijau, terong, tauge, daun singkong, labu, dan lain-lain. Di dalam buah dan sayur-sayuran terdapat vitamin dan mineral yang berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan membantu meningkatkan imunitas tubuh yang membantu dalam pencegahan wabah COVID-19. Di dalam diagram lingkaran ini terdapat buah dan sayur-sayuran berwarna kuning, hijau, putih, ungu, merah. Apa sih fungsinya masing-masing? Setiap jenis sayuran juga mempunyai keunggulan zat gizi tertentu. Untuk sayuran yang berwarna mempunyai kandungan vitamin lebih tinggi. Oke, coba kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu ada sayuran yang berwarna hijau, yaitu merupakan sumber karoten yang baik untuk antioksidan, yang berfungsi sebagai menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Adapun contohnya yaitu daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan lain-lain. Selanjutnya ada sayuran yang berwarna ungu, yang juga mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami tersebut berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, melindungi kerusakan otak, juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Adapun contohnya yaitu terong ungu, kol ungu, dan lain-lain. Kemudian ada sayuran yang berwarna kuning atau oranye, yang mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan. Contohnya seperti wortel, labu kuning, jagung, dan lain-lain. Next, sayuran berwarna merah, mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Selain itu, sayuran berwarna merah juga mengandung banyak vitamin A dan vitamin E. Contohnya yaitu bayam merah dan lobak merah. Untuk sayuran berwarna putih, merupakan sayuran yang tidak berpigmen, namun tetap bermanfaat bagi tubuh. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya yaitu tauge, bunga kol, sawi putih, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu ada buah-buahan, yang merupakan pangan sumber berbagai vitamin dan antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, ada buah-buahan hijau. Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Berbagai vitamin juga terdapat dalam buah berwarna hijau. Contohnya, yaitu apel malang, anggur hijau, melon, dan lain-lain. Yang kedua, ada buah-buahan yang berwarna merah, mengandung banyak vitamin C dan zat flavonoid. Buah berwarna merah dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Contohnya, ada semangka, apel, tomat, stroberi, anggur merah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada buah-buahan berwarna kuning dan orange, yang mengandung banyak vitamin A dan karoten yang bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan. Selain itu, juga mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Buah berwarna kuning juga mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi untuk kesehatan hati. Contohnya yaitu pisang, jeruk, pepaya, mangga, dan lain-lain. Yang keempat, ada buah-buahan ungu. Apabila semakin gelap warnanya, maka kandungan vitaminnya semakin banyak. Buah ini bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya yaitu ada delima, ubi ungu, blueberry, dan lain-lain. Sampai di sini sudah paham kan? Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari COVID-19, kita harus cukup istirahat, yaitu selama 6-8 jam sehari. Yang kedua yaitu olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Kemudian, dalam berolahraga usahakan terpapar cukup sinar matahari, yang dilakukan dengan membuka jendela rumah atau berjemur setiap pagi selama 15 menit. Yang ketiga ada perbanyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur sendiri merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat yang kita butuhkan untuk konsumsi pangan sehat. Yang keempat ada berperilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Contohnya yaitu mencuci tangan lebih sering pakai sabun dan air mengalir setidaknya selama 40-60 detik. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu menggunakan masker. Kemudian selanjutnya ada membuang sampah di tempat sampah, tidak meludah di seberang tempat, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi narkoba. Kemudian menghindari menyentuh area wajah,
mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Selanjutnya, mengganti baju atau mandi sesegera mungkin setelah sesampai di rumah. Kemudian, membersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menjaga jarak fisik dari orang lain. Diharapkan semua pihak agar dapat berperan serta memutus rantai penularan COVID-19 dengan melakukan pembatasan jarak dengan cara berikut, yaitu menjaga jarak fisik minimal 1 meter, selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, menghindari kerumunan, menghindari berpergian ke tempat umum atau tempat wisata, kemudian menghindari makan di luar rumah. Selanjutnya, tidak pergi keluar kota atau keluar negeri, menunda mudik, tidak menerima tamu, tidak bersalaman, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Kemudian anak sebaiknya bermain di rumah. Jika sedang sakit, lakukan isolasi mandiri di rumah dan mencari pengobatan sesegera mungkin apabila ada gejala berat atau semakin memburuk. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya.